Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor pajak di mana pemerintah akan kembali memberlakukan kenaikan pajak PPN dari 11% menjadi 12%. Jadi total sebelumnya sudah naik menjadi 2% kalau diberlakukan di tahun 2025 mendatang. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melempar sinyal bahwa pemerintah baru akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Menurutnya hal itu tidak terelakkan karena masyarakat telah memilih rezim baru yang mengusung narasi keberlanjutan. Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi sebesar 12% dari yang berlaku saat ini 11%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa implementasi dari kenaikan tarif PPN akan dilakukan oleh pemerintah mendatang. Seperti diketahui, kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Jika dirincikan, ayat 1 pasal 7 Pileg tersebut menyebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11% mulai diberlakukan pada 1 April 2022, sementara sebesar 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Sementara pada ayat 3 dalam pasal yang sama disebutkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pemerintah saat ini mulai menyusun rencana kerja pemerintah atau RKP untuk tahun anggaran 2025. Pembahasan RKP tersebut akan memasukkan program atau rencana kerja pemerintahan yang baru karena pelaksananya adalah pemerintahan mendatang. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar dampak kenaikan PPN 12%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman, Ketua HIPMI Tech Center. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Mas Pras, apa kabar? Kabar baik dan terima kasih Mas Arief atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai kenaikan PPN 12% meskipun akan diberlakukan 1 Januari 2025 mendatang. Tapi kalau kita cermati dari sisi penerimaan pajak nasional ini sudah mencapai 149,25 triliun atau sekitar 7,5% dari target APBN nih di Januari 2024. Review Anda terlebih dahulu dari sisi penerimaan negara per Januari tahun ini. Apakah sudah on the track ini, Mas? Iya, jadi kalau kita lihat per Januari ya, kita sandingkan tentu dengan per Januari 2023 itu memang relatif terkoreksi ya. Kalau sekarang ini di 7,5%, itu di 2023 periode Januari itu sudah di 9,4%. Itu dengan target awal yaitu 1.718 triliun ya waktu itu 2023. Tetapi kalau disandingkan kemudian dengan realisasi 1.869 triliun itu di angka sekitar 8,3%. Tetap itu ada koreksi di Januari 2024, artinya memang tapi tidak terlalu jauh di 0,9% ya. Artinya memang teman-teman Fiskus, teman-teman Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra keras untuk di bulan-bulan berikutnya. Tapi ada kabar baiknya bahwa per Februari itu sudah menunjukkan angka yang relatif justru secara persentase itu lebih bagus daripada Februari 2023, yaitu di angka 16,5%. Sementara waktu di per Februari 2023 itu di angka 16,3%. Artinya di Januari memang saya lihat angka di Januari cukup mengkhawatirkan. Artinya walaupun ini masih awal tahun ya, artinya teman-teman DJP masih bisa melakukan upaya-upaya yang lebih keras di bulan-bulan berikutnya dan saya punya keyakinan itu bisa dicapai. Tapi dengan melihat di Februari, data Februari per Februari itu sudah relatif lebih optimis lah gitu melihatnya. Oke, itu dia ya dari sisi penerimaan begitu ya. Memang masih ada effort yang harus dilakukan lagi oleh Kementerian Keuangan khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini menarik kalau bagaimana dengan
upaya ataupun langkah pemerintah yang akan menaikkan kembali PPN, pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Kalau sebelumnya kan dari 10%. Nah, reviewnya sendiri juga nih bagaimana menurut Anda? Apakah kenaikan-kenaikan ini masih bisa diterima begitu oleh pelaku usaha sendiri maupun masyarakat dari kenaikan yang 11% dulu nih, Mas Arief? Baik, jadi memang kita sebagai pelaku usaha itu kan kita mengikuti regulator ya, apalagi ini kan sesuatu aturan atau undang-undang yang sudah ditetapkan dari 2021. Baik. Jadi ini sudah ditetapkan di 2021, kemudian ada kenaikan secara bertahap dari 10 ke 11 itu di April 2022, kemudian di paling lambat 1 Januari 2025 itu akan naik lagi menjadi 12%. Tapi kita tidak bisa melepaskan dari kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi real saat ini per Februari ini inflasi pangan cukup tinggi. Jadi kalau kita mau melihat landscape di 2022 waktu kenaikan 10% menjadi 11% itu kan inflasi pangan itu di angka 5,8%. Sedangkan saat ini per Februari di 2024 ini itu di angka 8,5%. Tentu ini kita pemerintah masih ada waktu ya sampai dengan Desember 2024 tentu karena ini berlakunya paling lambat 1 Januari untuk agar semuanya ini inflasi kemudian juga bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah soal daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini juga berdasarkan data BPS di akhir 2023 ini juga cukup mengkhawatirkan. Bahkan relatif lebih buruk di angka 0,1% daripada daya beli di landscape yang sama di tahun 2022. Jadi ini hal-hal yang perlu kondisikan diperbaiki dulu oleh pemerintah ketika memang nanti di 1 Januari 2025 akan ditetapkan ini sebagai kenaikan PPN menjadi 12%. Sedangkan kalau kondisi masih seperti sekarang, tadi kita bicara inflasi pangan, kemudian juga daya beli masyarakat yang relatif rendah atau turun, ini tentu akan sangat berisiko ketika tarif PPN itu dinaikkan karena dampaknya tentu akan sangat luar biasa, akan semakin menekan kondisi ekonomi saat ini begitu. Oke. Nah, bicara mengenai 12% dengan kondisi tadi beberapa parameter lah yang memang dicermati oleh HIPMI Tech Center. Apakah potensi kansnya sendiri masih akan tetap diberlakukan oleh pemerintah meskipun kita tahu tahun 2021 maksud saya begitu beda kondisinya dengan kenaikan dari 10 ke 11%. Ya tentu ini kan sudah diundangkan ya di Undang-Undang HPP. Namun ketika memang kondisi ekonomi masih dirasa berat untuk masyarakat, untuk pengusaha, itu di dalam undang-undangnya di pasal 7 tadi juga sudah disebutkan di prolognya tadi bahwa di pasal 7 ayat 3 itu disebutkan bahwa tarif pajak pertambahan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu yang tadi tarif 11% kemudian 12% itu bisa diubah menjadi paling rendah 5-15% di pasal 3. Kemudian di pasal 4-nya juga disebutkan bahwa perubahan tarif pajak sebagaimana tadi pasal 3 yang 5-15% itu diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI. Artinya ketika memang nanti yang tadi kita sebutkan soal inflasi pangan, kemudian soal daya beli masyarakat, kemudian tekanan ekonomi global juga itu sudah relatif bisa dikendalikan. Saya kira karena ini sudah diundangkan dari 2021 kita akan siap ya. Tapi ketika kondisi masih seperti per Februari 2004 seperti sekarang ini, tentu kita meminta agar pemerintah dalam hal ini bisa menunda, kita tidak bicara membatalkan tapi menunda pemberlakuan agar bisa dikendalikan dulu hal-hal yang bersifat teknis prakondisi tadi itu gitu. Baik, nah dampaknya kalau misalnya mungkin Anda bisa mencermati begitu terkait dengan masyarakat sendiri seperti apa, tapi tahan dulu jawabannya Mas Arief, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan penerimaan pajak
secara nasional begitu. Kita akan cermati dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dari sisi pertumbuhan di tahun 2021 20,1%, kemudian tahun 2022 31,4%, 2023 tercatat 5,9%. Meskipun kita lihat dari sisi jumlahnya terus mengalami kenaikan yang signifikan ya untuk penerimaan negara dari perpajakan 2.155,4 triliun per 2023. Berikutnya kita lihat kelompok pajak yang melampaui target dan tumbuh positif di tahun 2023. PPh non-migas ini pertumbuhannya 7,9% menjadi 993 triliun. Kemudian ada PPh dan PPNBM 11,2%, 764,3 triliun dan PBB serta pajak lainnya 43,1 triliun rupiah. Ini dia komposisinya ya. Untuk yang telah melampaui target dan tumbuh positif di tahun 2023 lalu. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rohman. Beliau adalah Ketua HIPMI Tech Center. Mas, kita akan lanjutkan lagi nih Mas Arief. Dari sisi penerimaan pajak, apa yang bisa kita review meskipun tadi memang ada potensi melihat keadaan beberapa parameter yang Anda sampaikan tadi ya, dari inflasi pangan yang naik, kemudian daya beli masyarakat yang terus tertekan begitu. Nah, bagaimana dengan penerimaan pajak kita yang sebenarnya trennya naik terus loh? Iya, memang kalau secara penerimaan perpajakan tadi saya sudah sampaikan di awal, berdasarkan data di Februari ini dibanding dengan tahun 2023, saya menyandingkannya 2023 dengan dengan capaian ya, bukan dengan target. Dengan capaian itu kita secara persentase itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode Februari 2023. Artinya kita ada optimisme di situlah. Nah, tapi memang kalau kita bicara PPN yang mau dinaikkan tarifnya, ini kan ini akan berhubungan langsung dengan konsumen kan ya, konsumen akhir. Yaitu adalah ya pembeli masyarakat. Betul. Yang terutama yang akan kena dampak adalah masyarakat menengah ke kelas menengah ke bawah. Walaupun mungkin dari pemerintah sudah menyampaikan bahwa mungkin yang masyarakat bawah nanti bisa kemudian dibantu dengan banyaknya bansos di tahun-tahun ini kan ya, untuk bagaimana kemudian bisa tertahan dari tekanan ekonomi ketika nanti harus naik PPN-nya. Nah, yang paling kerasa dampaknya tentu adalah kelas menengah yang secara intervensi pemerintah tidak begitu bisa dirasakan gitu. Dibanding dengan tadi kelas bawah yang ada anggaran bansos yang lumayan atau relatif tinggi lah begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kan ada kenaikan PPN, kemudian ini di tengah kondisi daya beli masyarakat yang sedang turun, kemudian ini tentu akan semakin menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya apa? Nanti omset di para pelaku usaha tentu juga akan ikut turun. Nah, ketika omset turun karena penjualan turun, maka itu akan berakibat atau berdampak pada kapasitas produksi. Buat apa kita produksi banyak-banyak kalau ternyata daya beli masyarakatnya rendah kan begitu. Betul. Nah, pada akhirnya tentu ini akan juga bisa mengakibatkan PHK ya, pemutusan hubungan kerja, karena tadi yang tadinya berproduksi misalkan 1.000 tapi karena ini daya beli masyarakat turun, kemudian tingkat produksinya diturunkan, tentunya akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, dampak multiplier efek inilah yang harus diantisipasi. Jadi tidak hanya sekedar melihat bahwa penerimaan pajak masih cukup bagus, jadi kemudian tidak ada persoalan kalau kita kemudian mencoba untuk artinya secara kondisi ekonomi masih cukup terkontrol kan tadi itu. Tapi kalau kita tadi lihat secara mikro itu tentu akan kita bisa melihat betul dampak yang akan diakibatkan oleh kenaikan PPN tadi. Nah, Mas Arief, kalau dilihat dari kenaikannya sendiri dari 10 ke 11% kan 1%. Kemudian nanti kalau jadi dinaikkan tahun depan menjadi 12% kan menjadi kenaikannya 2%. Seberapa jauh sih sebenarnya dampak dari kenaikan, meskipun dilihat dari persentase kan tidak besar begitu. Tapi Anda melihat apakah ini
menjadi satu hal yang sensitif, perubahan harga lah kalau kita lihat begitu yang dirasakan masyarakat langsung sebagai subjeknya begitu nantinya pada saat ini diberlakukan begitu. Tentu kalau dari sisi masyarakat tentu ini akan, karena multiplier efek tadi ya, itu akan tadi ketika daya beli turun, kemudian ada PHK massal, itu tentu akan sangat berdampak sekali. Nah, tapi kalau kemudian kalau kita bicara dampak penerimaan ketika dinaikkan dari 11% ke 12%, itu kalau kita hitung kan ada 0,9%, sekitar 0,9% kenaikannya. Nah, ini di tahun 2024 kalau kita baseline-nya berkacanya di 2024 itu untuk target PPN itu kan di angka 811 triliun. Nah, kalau kita asumsi tidak ada kenaikan ya di 2025, artinya kita menggunakan asumsi untuk target pajak 2024 itu dengan menaikkan ke 12% itu akan ada kenaikan penerimaan sekitar 73 triliun. Tentu ini akan sangat membantu ya untuk kegiatan pembangunan, kegiatan belanja negara begitu. Jadi kenaikan yang 0,9 tadi akan cukup berdampak terhadap penerimaan perpajakan kita. Oke, jadi ada tambahan 73 triliun kalau diberlakukan tahun 2025 mendatang begitu ya? Dengan kenaikan betul, dengan baseline di target 2024. Oke, nah kalau misalnya memang ini menjadi satu hal yang menjadi tambahan dari pemerintah, tapi Anda melihat kan masih ada kerikilnya lah ibaratnya begitu dari inflasi pangan, kemudian juga dengan daya beli masyarakat. Potensinya sendiri kalaupun dengan tetap dipaksakan misalnya naik, Anda melihat bagaimana? Apakah akan efektif atau justru sebaliknya begitu yang dirasakan dari sisi penerimaan negara? Kalau kondisi ekonomi masih seperti per Februari 2024 ini, dari kacamata yang kita lihat itu akan mengkhawatirkan tentu, dan justru bisa aja berdampak justru kontraproduktif. Jadi kalau kita bicara tax ini kan juga bisa menjadi sebenarnya adalah insentif untuk pertumbuhan ekonomi ya. Nah, tapi ketika ini terlalu agresif dalam menetapkan tarif, ini bisa justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi ini pemerintah harus betul-betul hati-hati dalam menaikkan tarif PPN yang nanti per 1 Januari itu. Dan mungkin sebenarnya kalau hanya bicara soal bagaimana meningkatkan penerimaan pajak, mungkin juga bisa sebenarnya dari sektor-sektor lain sebenarnya kita harus lebih kreatif lah begitu untuk bagaimana mencari penerimaan pajak baru. Oke. Nah, tapi kalau mungkin dari Hipmi Tax Center menilai begitu, alternatif yang bisa kita sandingkan apabila memang PPN ini juga bisa menjadi satu alternatif begitu pengganti, yang mana nih kira-kira Mas Arief? Kalau dari sisi kami tentu yang paling dekat dan sudah ada aturannya sebenarnya ya, dan sudah diatur di Undang-Undang HPP sebenarnya, yaitu adalah pajak karbon. Nah, itu adalah pajak yang juga diatur dalam Undang-Undang HPP, yang seharusnya pertama kali itu diberlakukan untuk perusahaan PLTU di sektor PLTU itu di April 2022. Tapi memang sampai sekarang itu belum diberlakukan. Jadi sebenarnya pajak karbon ini akan lebih bisa menjadi alternatif ya sebenarnya. Walaupun kita juga bisa melihat misalkan ada pajak untuk kekayaan begitu. Tapi itu kan memang masih dalam bentuk wacana ya. Tapi kalau pajak karbon ini sudah diatur dalam Undang-Undang HPP sebenarnya dan tinggal diberlakukan. Bahkan seharusnya diberlakukan sejak April 2022. Tapi sampai sekarang kan belum diberlakukan. Makanya mungkin hal-hal seperti itu pajak karbon ini bisa menjadi salah satu alternatif apabila memang nanti pemerintah tidak jadi menaikkan PPN, tarif PPN. Nah, kemudian juga harapan dari Hipmi Tax Center tentu dengan nanti akan diberlakukannya core tax system yang rencananya di Juli 2024 ini, itu juga akan sangat membantu untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Karena kalau kita lihat ya dalam yang disampaikan dari pemerintah dari Direktorat Pajak itu nanti akan sangat bisa mengintegrasikan data sehingga dalam tanda petik akan bisa sangat menelanjangi wajib pajak begitu dari sisi potensi perpajakannya. Nah, itu juga menjadi harapan besar kita bahwa kalau misalkan
yang menjadi alasan utamanya adalah soal peningkatan peningkatan penerimaan perpajakan, ada banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk kemudian meningkatkan penerimaan perpajakan begitu. Oke, apakah itu bisa menjadi solusi yang mungkin lebih tepat dibandingkan kita harus menaikkan PPN hingga 12%? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Arief. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Arief Rohman. Beliau adalah Ketua Hipmintech Center. Mas Arief, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai bagaimana sih solusi ataupun strategi lain yang mungkin bisa diberlakukan oleh pemerintah dibandingkan harus menaikkan PPN menjadi 12%. Meskipun itu sudah ada aturannya begitu ya, yang tegas begitu akan diberlakukan di tahun depan. Nah, Anda melihat tadi core tax system seberapa krusialnya sih kalau memang benar-benar barang ini begitu dioptimalkan begitu untuk bisa memperluas lagi basis pajak di Indonesia. Kalau kita bicara core tax system itu kan desainnya kan akan ada integrasi data dari kurang lebih 80 sampai 90 institusi begitu, dari mulai perbankan segala macam lah, kemudian instansi yang lainnya pertanahan segala macam. Jadi itu akan ada integrasi data 80 sampai 90 institusi untuk kemudian bisa datanya langsung terintegrasi dalam sistem core tax system itu. Nah, itu adalah langkah awal sebenarnya, Mas, bahwa dengan core tax system itu otoritas pajak itu bisa melihat potensi pajak secara lebih clear. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana kemudian yang tadi kita bisa melihat potensi tadi itu kemudian bisa dikonversi menjadi penerimaan negara. Jadi ini juga menjadi PR kita ya, untuk bagaimana kemudian otoritas pajak ini bisa lebih mandiri, lebih independen, sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya itu cenderung bisa minim intervensi lah begitu. Karena nanti akan percuma ketika kita bisa melihat potensi pajak yang banyak, yang besar dengan core tax system itu, tapi kita tidak ada keberanian ataupun kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi potensi-potensi itu, tentu itu akan menjadi tidak optimal juga dalam mengkonversi menjadi penerimaan negara. Oh, berarti ada konflik kepentingan juga nanti dong kalau memang sudah Anda katakan tadi benar-benar telanjang nih nanti wajib pajak di Indonesia dengan adanya core tax system. Iya betul, makanya memang apa yang menjadi program 3 pasangan capres kemarin ya, untuk bagaimana meningkatkan kewenangan menjadi otoritas pajak yang lebih mandiri di bawah presiden langsung, itu menjadi itu kayak botol ketemu tutup lah ibaratnya kalau kita bicara core tax system dengan peningkatan kewenangan dalam bentuk badan penerimaan negara itu. Jadi di satu sisi bisa melihat secara lebih jelas, lebih telanjang untuk potensi-potensi perpajakan, kemudian diberikan kewenangan juga untuk bisa mengkonversinya menjadi penerimaan negara. Jadi itu harus satu paket, saya kira tidak bisa kemudian hanya core tax system saja. Kemudian jadi ini harus kebijakan yang bersifat holistik lah begitu. Oke, yang penting memang adalah eksekusinya ya. Kalau kita mempunyai satu sistem yang bagus dan benar-benar transparan, tinggal nanti bagaimana niat baik, willingness juga ini kita lihat dari pemerintah untuk bisa menerapkan core tax system ini di tahun 2024, tepatnya di bulan Juli mendatang. Mas Arief, tidak mundur, mudah-mudahan nggak mundur. Baik, Mas Arief, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Arief. Salam sehat. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema dan pembahasan menarik lainnya usai jeda berikut ini.